Iya, aku tahu lah karakter Mas Dhani kayak gimana ya. Uh, ya tentu semua yang beliau lakukan itu sudah dipertimbangkan. Uh, apa maksudnya, manfaat mudaratnya. Aku juga udah ingatkan tuh efeknya nanti justru malah netizen semakin membuli. Uh, Bahkan secara tidak langsung itu konten-konten Mas Dhani jadi bikin simpati orang bertambah-tambah ke Bunda Maya kan. Jadi kalau masukan dari aku kemarin sama guru, ada ustadznya dari Malang juga, Ustadz Abdullah Romi, untuk tidak membicarakan ini, cukup lah disudahi gitu. Cuman Mas Dhani sudah mulai melangkah kan, dia harus selesaikan misinya dia, gitu. Jadi saya sudah dengar juga itu ada part 2-nya, ternyata udah diupload ya. Iya, itulah. Nanti mungkin ada part 3 lagi, nggak tahu. Jadi kita lihat saja lah nanti gimana ending muara dari konflik ini. Ya, ini saya rasa bisa tergantung dari Mas Dhani sih sebetulnya sama Bunda Maya untuk sepakat untuk tidak bicara lagi di sosmed, berhentilah masalah ini. Itu aja sih sebetulnya. Kalau aku lihat harapan Mas Dhani mungkin setelah ada video ini untuk tidak ada lagi pembicaraan di podcast itu, mungkin itu aja. Aku sama Mas Dhani itu teman bukan guru ya, jadi kadang aku ya banyak belajar juga dari beliau. Jadi Mas Dhani itu ya orang yang ya dari karya-karyanya kita bisa mengenal bagaimana kedalaman kepahamannya kan, tentang spiritual, tentang cuman Mas Dhani mungkin saking cintai sama anak-anaknya kan, maka dibuatlah, didedikasikan video itu untuk anaknya kan. Ya, jadi caranya aja mungkin yang kurang tepat menurut saya. Caranya kalau dengan cara begini kan jadi blunder, jadi maksudnya jadi efek, meskipun Mas Dhani nggak terkesan gitu dengan semua caci maki orang, dengan bulian orang, dengan konten-konten orang. Mas Dhani bagi dia tuh nggak ngaruh sama sekali. Dia bilang jadi kan santai aja, ketawa-ketawa aja Mas Dhani kan, aku telepon ketawa aja, nggak ada masalah. Aku cuma ingatkan tolong anak-anak diberikan kepahaman. Kalau sosmed itu cuma ya begitu aja, cuma orang komen, tapi orang punya masalah sendiri, orang lupa kan. Ini nggak tahu, aku nggak tahu. Aku pikir habis aku telepon di private, oh ini Masya Allah nih gara-gara teleponku mungkin, tapi ternyata dibalikin lagi. Itulah Mas Dhani ya punya cara berpikir sendiri, ambil keputusan sendiri ya. Kita sebagai teman ya cuma kasih masukan aja. Gibah itu membicarakan suatu hal tentang orang lain yang mana kalau orang itu tahu dan dengar, dia marah, dia nggak suka apa yang dibicarakan, itu gibah. Dan gibah itu adalah kenyataan. Tapi kalau tidak kenyataan, itu namanya fitnah, itu hoax. Umpama tidak terjadi itu terus disebutkan pernah terjadi ini, tidak begini, ternyata dibilang begitu, jadi begitu. Jadi gibah itu dosa besar, membicarakan dosa orang itu dosanya lebih besar daripada dosa orang itu. Dan itu sebetulnya orang yang digibah itu sebetulnya nggak perlu harus marah sebetulnya, karena ada transferan pahala kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau di sini gibah terus dibalas gibah ya kirim-kiriman pahala lah. Jadi begitu. Jadi aku rasa ya itu karena kadang-kadang host podcast kan juga mancing-mancing kan pertanyaannya kan. Jadi aku lihat video itu, satu sisi Bunda juga jawab aja, dia cuma menjawab. Jadi gimana? Bang Irwan orang baik, Bang Irwan Mursyid orang baik banget. Masalah jangan sampai beliau juga terganggu jadinya kan, nggak bagus kan. Ini kan masalah tren rumah tangga sebenarnya jangan dibawa ke media, ke publish, itu aja. Sebetulnya kalau nggak dipost kan netizen juga banyak masalah lain yang mau dikomenin kan, banyak banget hal-hal yang harus dikomenin ya, cuma Mas Dhani kan
Apa yang dia pikirkan benar ya dia buat. Gitu. Aku pikir Mas Adi bercanda. Mas itu gimana tuh? Kenapa tuh? Beras 1 hari udah 1 juta lebih. Dia bilang terus dia ketawa aja kan. Iya. Itu 50.000 lebih komen waktu itu, aku masih 50.000 komen kan. Iya biarin aja. Itu yang komen aku tuh orang-orang IQ 78 semua. Dia bilang itu orang-orang nggak paham maksudku gitu. Jadi aku intinya ya lihatlah, beralasan Mas Dhani buat hal itu niat baiknya, cuman caranya menurutku kurang tepat. Dengan membawa ini kembali kan bisa dibicarakan baik-baik. Bisa di pertemuan, di telepon, private kan. Stoplah bicara-bicara di depan media kan bisa. Apalagi kemarin habis silaturahmi kan, habis ngadain pesannya gitu. Itu aja sebetulnya. Tapi udah terjadi, nasi udah jadi bubur kan, nggak mungkin lagi itu screenshot, potong-potong video udah banyak banget kan. Reaksi dari orang udah banyak banget ya. Gak ada. Anak-anak Mas Dhani itu anak-anak hebat semua, anak-anak yang kuat semua. Mereka sayang ayahnya, sayang ibunya. Mereka itu sangat, Mas Dhani ayah yang hebat, bisa mendidik anak-anaknya sampai jadi orang-orang hebat semua. Al-Eldul tuh seniman besar semua, berkarya semua kan. Bunda Maya juga ibu yang hebat, meskipun mereka rumah tangganya berpisah, tapi anak-anaknya tetap tidak kekurangan kasih sayang kan, malah bertambah kasih sayang dari ayah, dari Pak Irwan Mursi bertambah luar biasa cinta dapat dari Temulan juga anak-anak itu disayang, dan hal itu sangat sayang tuh sama Fea, sayang banget anak-anak itu sama Fea. Jadi semua sebetulnya ada masalah apa-apa. Kalau nggak diukir-ukir, kejadian udah 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu udah selesai. Yeah. Let me do that. Getting money with these white folks. Sahabat gosip, dunia selebriti tanah air kembali diguncang dengan kabar panas yang tak kalah mengejutkan. Kali ini datang dari seorang tokoh yang dikenal religius dan penuh ketenangan, Ustaz Dery Sulaiman. Dalam sebuah wawancara yang langsung menyita perhatian publik, beliau angkat bicara soal kontroversi Ahmad Dhani yang kerap menyinggung nama Maya Estianty dalam berbagai konten YouTube-nya. Pernyataan Ustaz Dery ini seolah membuka tabir dari banyak pertanyaan publik selama ini. Apakah benar Ahmad Dhani sengaja membuat konten bernuansa gibah dan fitnah untuk mantan istrinya demi mengejar views dan sensasi? Ataukah semua ini hanyalah salah paham dan potongan-potongan konten yang dipelintir? Tak bisa dipungkiri, nama Ahmad Dhani dan Maya Estianty selalu menarik untuk diulas. Apalagi jika sudah menyangkut masa lalu mereka yang penuh lika-liku. Lalu, seperti apa sebenarnya klarifikasi dari Ustaz Dery? Apa motivasi di balik konten kontroversial tersebut? Dan bagaimana reaksi netizen setelah mendengar pengakuan mengejutkan ini? Simak semua fakta dan dramanya dalam ulasan lengkap, hanya di channel ini. Jangan di-skip, karena kamu akan dibuat tercengang. Ustaz Dery Sulaiman, sosok dai yang dikenal kalem dan bersahabat dengan banyak kalangan selebriti, akhirnya buka suara terkait sorotan tajam publik terhadap konten YouTube Ahmad Dhani yang kerap menyebut nama Maya Estianty, sang mantan istri. Dalam wawancara eksklusif yang langsung disambut heboh oleh netizen, Ustaz Dery mengungkapkan bahwa dirinya pernah secara langsung menegur dan menanyakan niat Dhani di balik konten-konten tersebut. Dengan nada tenang namun penuh makna, Ustaz Dery mengungkapkan, lebih besar dari, saya pernah tanya langsung ke Dhani soal kontennya yang sering bahas Maya. Dan dia bilang, Ustaz, saya nggak gibah. Saya cuma cerita fakta-fakta yang saya alami sendiri. Lagi pula ini konten YouTube. Saya punya alasan sendiri. Pernyataan itu tentu cukup mengejutkan. Bagi sebagian orang, Ahmad Dhani memang dikenal blak-blakan dan tanpa filter. Namun ketika menyangkut nama mantan istri dan kisah rumah tangga masa lalu, publik merasa perlu ada batasan etika, apalagi jika dibungkus dalam format konten hiburan yang bisa disalahartikan. Lebih lanjut, Ustaz Dery pun menyisipkan pandangan keagamaannya dengan cukup tegas namun santun. Lebih besar dari, kalau dalam Islam, meski yang diceritakan itu benar, tapi kalau membicarakan aib orang lain, apalagi mantan pasangan, itu tetap masuk kategori gibah. Harus hati-hati.
karena lisan bisa menyeret kita ke perkara besar di akhirat. Ia juga mengaku bahwa dirinya sudah beberapa kali mengingatkan Ahmad Dhani secara pribadi agar lebih selektif dan bijak dalam memilih narasi yang dibawa ke ranah publik. Lebih besar dari, saya bukan menghakimi, tapi sebagai teman dan saudara seiman, saya merasa perlu mengingatkan. Karena kita nggak tahu sejauh mana efek dari ucapan kita terhadap orang lain, juga terhadap kehidupan kita sendiri. Pernyataan Ustaz Dery ini pun langsung menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial. Banyak yang memuji keberaniannya untuk bicara jujur. Namun tak sedikit pula yang bertanya-tanya, apakah Dhani akan mengubah gaya komunikasinya di masa depan? Berita ini langsung menuai reaksi dari netizen. Kolom komentar di berbagai platform dipenuhi pro dan kontra. @cindylovers, udah move on aja Bang Dhani. Masa mantan diungkit terus? Gak gentel ah. @rocknrollmin, Ahmad Dhani cuma cerita versinya. Kan kita gak tahu yang sebenarnya. Jangan asal ngejudge. @muslimsejati98, respect buat Ustaz Dery. Udah berani menegur walau sahabat sendiri. Begitulah teman yang baik. Pernyataan Ustaz Dery Sulaiman menjadi tamparan halus namun tegas bagi siapapun, termasuk publik figur, yang menjadikan pengalaman pribadi sebagai bahan konten di media sosial. Di tengah era digital yang serba terbuka ini, memang mudah bagi seseorang untuk membagikan kisah masa lalu, luka lama, bahkan konflik rumah tangga, atas nama konten atau keterbukaan. Namun, dalam pandangan agama, keterbukaan bukan berarti bebas tanpa batas. Meski Ahmad Dhani merasa dirinya hanya membagikan fakta-fakta pribadi yang ia alami, tetap saja ketika menyangkut aib atau sisi sensitif orang lain, apalagi mantan pasangan, maka hal itu berisiko tergelincir ke dalam perbuatan ghibah. Dalam Islam, ghibah bukan hanya soal kebenaran atau kebohongan, tapi tentang menyebut sesuatu yang tak disukai oleh orang yang dibicarakan, bahkan jika itu benar adanya. Dan bila ditambah unsur penghakiman, framing, atau disiarkan ke jutaan penonton, maka dampaknya bisa jauh lebih besar dan membekas. Ustaz Dery dengan bijak mengingatkan bahwa menjaga lisan bukan hanya soal ucapan secara langsung, tapi juga menyangkut narasi dalam konten, editing video, dan pilihan judul atau thumbnail yang bisa menggiring opini publik. Kesimpulannya, tak semua yang pernah kita alami harus dibuka ke khalayak. Dan tak semua cerita hidup pantas dijadikan tontonan. Karena pada akhirnya, yang ditonton bukan hanya oleh manusia, tapi juga dicatat oleh langit. Nah, kalau menurut kamu gimana nih, Sobat Gosip Setia? Apakah benar Ahmad Dhani sedang bermain api dengan membuat konten yang syarat akan gibah dan fitnah, seperti yang dikhawatirkan banyak orang? Atau justru dia hanya mencoba untuk mengungkapkan sisi versinya sendiri, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang tak pernah lepas dari sorotan publik? Apakah ini bentuk keterus-terangan, atau justru bentuk kegagalan menjaga batasan etika di ruang digital? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kami penasaran banget sama pandangan kamu, karena setiap sudut pandang pasti punya cerita sendiri. Dan tentunya, jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan kamu. Subscribe channel kami supaya kamu jadi yang pertama tahu update-update terbaru. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan setiap kabar panas dari dunia selebriti Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan gosip yang lebih pedas, lebih seru, dan tentu saja lebih viral.